Halo Bel, hai ni hao, balik lagi bersama aku. Jadi ini adalah trip luar negeri pertama aku sama Aden. Ini tahun 2023. Selama kita pacaran dari 2020, ini baru perjalanan pertama kita ke luar negeri. Kita ke Malaysia dari tanggal 28 Juli 2023 sampai 2 Agustus 2023. Tapi ini tuh sebenarnya sekalian Aden mau balik ke Indo. Jadi aku cuma beberapa hari itu aja di Malai. Terus abis itu Aden jalan balik ke Indo dan aku balik ke Taipei karena aku mau kuliah. Ini kita lagi bikin konten buat TikTok ceritanya tuh. Karena Aden tuh susah banget diajakin main TikTok, diajakin joget-joget gimana-gimana tuh dia nggak mau. Terus ini ada video, aku bilang Den gini Den konten Den Naruto biar dia mau kan Naruto. Dan setelah ku bujuk rayu akhirnya dia mau lah, karena itu Naruto kan, gak yang joget-joget gel mempermalukan dan menjatuhkan harga dirinya gitu loh, makanya dia mau. Nah abis tuh ini selama bikin tuh aku tuh suka lupa kan. Terus maksud dia tuh ayo cepetan biar malunya tuh nggak lama gitu loh, biar nggak malu banget. Aduh, jadi biar cepet beres gitu, jadi orang tuh nggak ngeliatin. Nah ini aku ngakak sambil astaga, emang proses pembuatan video itu tuh seru dan lucu banget. Kalian harus lihat nanti hasilnya gimana. Aduh, Desti bertingkah terus Desti, astaga. Nah lihat nih gelut kita. Nah udah ngakak aku itu, udah ngakak aku. Aduh aku tuh sekaligus geli, dan sebenarnya aku juga ngisengin dia sih biar dia gerak terus. Kapan lagi boy, kapan lagi Aden mau aku ajakin main TikTok. Oke, ampun Den, ampun. Oke, habis ini kita bener-bener serius. Oke. Tahan, kita harus bisa. Yuk, udah tukar posisi. Udah bisa yuk. Bismillah. Kita lihat ya. Jadi juga akhirnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pesawat. Nah, ini lagi mau duduk cari kursi. Jadi kita direct flight dari Taipei ke Malaysia, ke KL. Nah, di sana itu kita tuh nanti ketemu sama saudara-saudaranya Aden, sama sepupunya, suami istri, sama tetehnya 2. Ini tuh by the way pertama kalinya aku ketemu keluarga Aden, which is tetehnya dia. Oh my god, kira-kira apakah aku akan mendapatkan restu? Iya. Apakah perjalanan ini akan berlanjut? Iya. Oh my god, aku malu banget deh ngomong gitu. Dan tada, ini kita sudah sampai di KL. Dan ini kita udah sampai, udah ketemu sama keluarganya Aden juga. Terus kita keluar jalan-jalan gitu, banyak deh ke Central Market, lihat-lihat, belanja-belanja, beli oleh-oleh. Terus aku lihat ini bendera lucu banget berterbangan ya. Ini kita lewat masjid yang jadi ikon gitu buat negara Malaysia. Terus aku nemu gedung-gedung bagus, building-building unik kayak bangunan pemerintahan, yang kayak bangunan-bangunan lama gitu, seru deh. Terus ini ya aku lupa ini namanya apa, nanti aku tulis deh ya, aku lupa ini namanya apa, tapi ini kayak must visitnya gitu loh kalau seandainya kalian ke Malaysia. Oh iya, aku baru ingat ini namanya Merdeka Square guys, hahaha. Terus ini nih ada tulisan I love KL itu. Terus ya udah aja aku foto aja di situ. Walaupun ya gitu tempatnya bersejarah ya say, begitu. Terus banyak juga sih anak-anak muda, terus turis-turis yang main kesini. Kayaknya ini daerah turis spot gitu loh. Terus ini kita jalan lagi, kayak ini di dalam MRT deh seingatku. Ya gitu, pulang pergi kita nginep tuh di deket MRT, jadi gampang kemana-mana.
Terus ini besokannya, dan ini juga alasan kenapa kita ke Malaysia, karena kita mau nonton konser Muse. But to be honest, aku nggak tahu Muse itu apa dan siapa sebelum aku dijelaskan dan dikasih tahu sama Aden, guys. Hahaha, ternyata ini adalah band favoritnya. Dia udah denger lagu-lagunya Muse tuh dari dulu banget, kayak dari muda, dari kecil gitu, yang mana aku nggak pernah denger. Tapi sebelum nonton konser ini aku persiapan dulu, aku aku cari tahu apa lagunya apa aja, terus aku hafalin liriknya biar ya bisa asik. Terus ini ya udah habis nempel stiker tadi di pipi, kita beli, terus kita ganti baju juga, beli baju kenang-kenangan, beli merchandise gitu. Dan ya ini kita lagi jalan masuk ke tempatnya. Sebenarnya ini panas banget, tapi ya udah kita jalanin aja ya, say. Ini di Bukit Jalil. Kanan. Swipe. Kita tuh nonton sama tetehnya Aden 2, sama sepupunya yang perempuan, terus sama suami dari sepupunya itu. Terus ini next day-nya, karena teteh-tetehnya pada pengen belanja, terus mereka juga udah pernah ke Batu Caves ini. Jadi aku sama Aden aja pergi ke Batu Caves ini, terus lihat burungnya banyak banget. Terus juga di sini banyak turis, bagus, warna-warni gitu. Itu sebenarnya tempat ibadah, guys. Cuma jadi turis spot gitu tuh, lihat tangganya banyak banget. Dari bawah ini ke atas, wah gila, kacau. Banyak banget pokoknya. Ampe capek naikin ya. Kalian percaya nggak, guys? Kalian percaya nggak aku naik tangga itu satu-satu? Bayangkan manusia malas ini naik tangga tuh, lihat aku sampai berada di belakang. Sampai dikit lagi. Biasanya nih. Berapa banyak anak tangga ini? Banyak anak tangga, lama-lama jadi mama tangga. Bikin rumah tangga. Di belakang apa ya? Di belakang dewinya itu, patung dewinya itu. Aduh ya ampun, aku nggak tahu ini ngomongnya apa, patung ya apa, dewanya apa. Aduh ya Allah maaf ya teman-teman, aku bingung ngomongnya apa. Pokoknya
Di belakang itu aja udah. Terus aku naik tangga. Ini kita take a video dulu, padahal ini udah capek, tapi ya pelan-pelan ya say, istirahat dulu, narik nafas dulu, terpelan-pelan kita naik lagi say. Ya untung saja kaki ini tidak bergetar. Kalian bayangin, ini panjangnya 325 meter, tapi naik nggak lurus, yang capek banget, kacau. Bayangkan betapa begalnya. Tapi oke, aku masih penasaran sebenarnya apa yang ada di dalam itu. Semangat Eti, semangat Aden, yuk bisa yuk, bentar lagi udah mau sampai, yuk dikit lagi, iya, sampai guys. Nih kalian penasaran kan? Jadi daripada kalian capek-capek naik tangga itu, mending kalian lihat video ini aja. Jadi dalamnya tuh kayak gini, kayak ya caves goa gitu. Tuh lihat ini atasnya, aku sambil deg-degan takut tar ini gua roboh. Kayak udah lama banget gitu, ntar aku tumbang ditimpa, aku takut banget. Nah ini pemandangan bawah dari atas, ih ampun serem banget, hati-hati terjatuh, serem banget. Tuh lihat manusia di bawah, kalau dilihat dari atas kayak ini ya, kayak semut ya, kecil-kecil gitu. Kalau dari atas udah jauh banget. Terus aku pikir tangganya udah habis guys, ternyata masih ada part 2 say, menyala besku. Nah tapi ternyata di dalam ini selain ada gua, dia nggak kosong aja, dia ini tuh ternyata tempat ibadah. Tuh lihat, kalian lihat. Nah terus di sampingnya ada sedikit orang jual souvenir gitu. Dan beberapa souvenirnya itu ternyata khusus dijual di sini, nggak ada. Kalian mau cari di mana-mana, di tempat apa belanja oleh-oleh tuh di kota, anjay di kota, kagak ada bes. Cuma ada jual sini, lucu banget. Dan ini ya Allah, naik lagi guys. Penderitaan kita part 3 guys, belum selesai guys. Udah lah, ayolah Aden, kamu kerjalah video ini aku lah, iya. Aku udah capek banget ini merekam, so cantik loh Ti. Udah lah, beginilah guys outfit Desti 2000 berapa ini, ya Allah, kayak biduan Ti. Udahlah, ini adalah cave selanjutnya. Wah ternyata gede dan besar loh guys, tuh lihat. Nah udahlah, ini kita udah capek, kita udah pulang melewati MRT Pasar Seni. Lihat, Sekarang aku tahu kenapa ini namanya Bukit Bintang. Emang berbukit-bukit saya, ternyata saya. Jalannya turunan dari atas ono. Nah, ayo, ada yang tahu itu apa? Ayo apa? Ayo ini siapa? sini kita ke Bukit Bintang, makan, nemu resto, dan ternyata guys, wajar namanya Bukit Bintang karena Iseng banget. emang dia berbukit. Aku kira perjalanan naik-naik turun tangga, naik-naik turun tangga itu udah aja di Batu Caves, tapi ternyata di Bukit Bintang emang jalannya berbukit dan nanjak, jadi kita pasti naik turun. Tapi itu terbayarkan karena makanan kita ini semua enak. Itu apa itu, cumi enak, sayur enak, udang enak. Wah gila, aku masih kebayang enaknya gimana. Ini 2026, udah kayaknya udah 3 tahun, 3, 4, 5 tahun yang lalu ini. Tapi ya Allah, enak banget. Enaknya tuh masih kebayang di pikiranku. Padahal ini random, nggak ada cari apa, liatin konten TikTok orang, apa konten rekomendasi orang tuh nggak ada. Kayak bener-bener kita ya udahlah di sini aja gitu. Tapi ternyata syok, enak banget, gila. Pokoknya kalian kalau kesini harus cobain makanan ini. Aku nggak tahu ini apa nama tokonya, pokoknya lihat aja backgroundnya kayak gimana, udah samain aja ya say. Tapi aku nggak tahu ya di restoran lain mungkin semuanya bakal enak juga. Aduh, karena kita cuma nambah di resto ini. Kita cuma makan siang datangnya ke sini. Enak banget nih, wah ya udahlah guys, aku mau makan dulu. Nah tuh, ya Allah enak banget. Aduh, mukbang say.
Dan for your information guys, ini ada drama. Jadi kan dari airport ke hotel itu kan kita naik bus kan. Tadi aku liatin video di jalan itu kan. Nah itu tuh di jalan. Terus tetehnya udah di hotel, udah nunggu di sana. Dan kita dari airport gitu kan. Terus kayak aduh bunyi. Kenapa nih? Sebentar. Bunyi apa ini? Mata gimana ada? Oh my god, sebentar Bas. Gimana marah-marahnya? Oke, aku nggak tahu tadi aku pencet apa. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Astaga, aku lupa. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Oh iya. Nih, terus kita naik bus kan sampai ke hotel kan. Nah, jadi di bus tuh kita berdua aja. Terus kita mainan HP. Aku tuh bukan tipe orang yang ceroboh atau suka ninggalin barang. Jadi setiap kalau mau berdiri ninggalin kursi, aku tuh selalu tengok ke belakang dulu apakah ada barangku yang tertinggal. Nah, hari itu tuh kita tuh buru-buru gitu loh turunnya. Aku nggak tahu juga apa karena efek aku cemas ya mau ketemu tetehnya Aden. I don't know why, but hari itu udah sampai di hotel. Terus kayak Den, HP-ku mana ya? Lah, itu tuh udah agak siang. Orang tuh udah mau sarapan kan di bawah. Nah, nggak ada, dicari-cari di mana nggak ada. Terus akhirnya ya udah kita balik lagi aja ke tempat bus itu, kayaknya tinggal di sana. Cemaslah si tetehnya tuh. Kenapa? Gak tahu, aku bilang HP-ku di mana. Ya ampun guys, itu adalah first impressionku. Aku kehilangan HP. Bayangkan betapa malunya aku. Ya udahlah, jadi habis itu kita ke tempat bus itu dan ternyata emang bener setelah drama panjang busnya kan udah pergi kan dari station itu, tapi mereka tuh ternyata diteleponin sama yang penjaga loket itu. Mana penjaga loketnya nggak ada lagi, jadi kita nunggu lama dulu. Habis itu adalah orang loket itu, terus diteleponin sama si kernet mobil, sama supir mobil yang kita naikin itu. Terus kita tunjukin karcisnya kita kan, kalau emang benar kita naik dan di kursi mana dan tinggalannya di mana gitu. Terus udah kita nunggu sekian lama dan akhirnya dikasihin lah HP itu sama si supir itu, dibalikin ke kita. Aku nggak tahu itu udah dibawa dia, tapi ya udahlah, aku nggak mau berpikir aneh-aneh. Dan dia nanya kan, kalian mau bilang terima kasih nggak gitu kan, kayak maksudnya tip gitu, ada tip nggak? Masalahnya guys, karena cemas kita tuh nggak ada yang bawa dompet, nggak ada yang bawa uang, jadi keluar hotel tuh bener-bener literally cuma bawa itu 2 kertas karcis. Ampun, aku bingung banget. Aku bingung banget gimana kan, maksudnya ya masa makasih doang, adalah tanda tempelnya gitu kan. Cuma aku lupa banget bawa dompet, jadi ya udahlah gitu kan. Udahlah, intinya long story short, kita balik ke hotel. Orang-orang udah pada makan kan, saudara-saudaranya udah pada makan. Terus barulah kita makan. Aku dengan rasa masih deg-degan karena drama HP ku hilang itu. Untung ketemu, masih ada dengan drama itu. Dan oh my god, aku tuh ya Allah, aku masang muka tebel aja ketemu saudaranya Aden karena emang beneran malu banget guys. Aku malu banget. Aduh, gimana? Aku malu banget. Tapi ya udahlah, aku berusaha menguatkan diriku. Oke, tahan, tunggu, kalem, tahan, jangan marah. Jangan insecure gitu kan. Nah, kuatin dirimu gitu kan. Masalahnya ini pertemuan pertama guys. Aku udah berdrama gitu di pertemuan pertama ini kan, aneh ya guys. Dan ya ini besok-besokannya lagi kita jalan-jalan. Habis malamnya kita begadang keliling-keliling. Kalian lihat kan tadi mirip banget Hotel de Luna. Terus kita ke pasar, tadi jajan, makan, cari sarapan sih sebenarnya kita tuh. Terus ya udah, ternyata kita nemuin kayak lorong yang banyak
grafisnya gitu. Tadi kalian lihat kan gambar-gambar. Nah, ini lihat nih teman Aden mau dibawa pulang sama dia. Sampai di record dijadiin story tahu. Hihi, iklan dulu Bas, iklan. Kita lagi bikin bumerang. Hahaha. Menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan sederhana. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai pusat. Next to that in River is an old warehouse that was once used as a storehouse for each traded at Balance One Jetty. It has been restored and restored to its original design. Today, it is known as the Place Building and has been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops. Bersebelahannya pula ialah tapak Fashion Developer yang merupakan sebahagian daripada tembok konservasi yang dibina pada abad ke-16. After the Japan Sinomonaco Jetty, on the right is the Basque Mill. It is a part of the wall of Monaco Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan sekali yang diberi nama sebagai kawasan Java. Kawasan ini adalah antara kawasan barisan pelancong memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua museum-museum yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction. The Dutch tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca, as they are situated within this area. Selepas kawasan Java, terdapat deretan kedai-kedai yang tak berpaktuan dan kafe pusat jualan sederhana seperti Senyap Kafe, usahaan bahawan, sungai, kampungan masyarakat Baba dan kedai-kedai ini menjual berbagai barangan sederhana dan barangan handmade. Right beside Adam Musa, you will see a row of old hills, happy, mountains, shaw, anything of terror, the management of the city. To the left of the river is the Baba and Mina village. Here you will find many shops selling aquarium souvenirs and fashion. Jalan Cepat, Jalan Laksamana, Jalan Binaraya, Jalan Bandakara, and Jalan. Here you can find Di sebelah kiri, sebelum melepasi Jabatan Al-Quwa, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan sebelahnya pula adalah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancur Berirama. on the right side, state government has built a recreational field that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular live water and musical experience. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk through days supplying fresh fish to the market. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Angkut. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada malam. In front of the bridge, there's a bridge known as Council Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river street and give a view to the sea and activity.
Selepas melepaskan penjambatan hangtua di sebelah sini ini terletak Dewan Hangtua. Tapi ini Dewan Hangtua digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hangtua telah dimajukan dan dikenali sebagai Hangtua. On the left side of the river is Jalan Intan. This area is utilized as a interstate bus before it was shifted from Lapa Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park department. Among the attractions are Ferry Street and Sheep. Gelap. Punya aku baca. Tulis okey, saya kerja okey. Kenapa terik bawah? Kebalapan dia. Kita solid tenang ya. Bentar, tengahnya mana ya? Ini, tengahnya sini. Oke, sini. Sini. Aku ini ya, daun ini ya. Enggak. Enggak. Ini. Gitu ya. 1, 2, 3. Itu ya. Baru saya suka lagi tempat lain. Aku ini nak closing. Closing. 1, 2, 3. Jadi yang mana ini tuh? Kalau itu enggak. 3. 1, 2, 3.
Hujannya lebat banget, Bun. Sedih udah berpisah sama Aden, dia mau balik Indo. Terus aku dari Melaka ke KL lagi nemuin temenku Laras sama Anggia. Ini kita lagi janjian ketemuan di pavilion ini. Kalian penasaran kan sama mereka? Next ya. Jadi sebenarnya aku sama Anggia dan Laras itu ketemunya di organisasi online lagi, BPIDK Asia Oceania guys, kalau kalian tahu. Nah terus kebetulan aku sama Anggia tuh ada di satu divisi, tapi kalau sama Laras kita beda divisi. Cuma Laras sama Anggia itu kenal dan mereka itu roommate, jadi ya udah begitulah awal kita berteman. Gak sengaja banget ketemu dan janjian di Malang itu. Selamat makan. Enggak ada video. Lucu banget, lihat guys, aku dikasih Spesial nih dari bayanya. Dari ini bos banget. Enggak lah, kan kapan lagi kan? sweet banget ya ampun. Kasih ini. Spesial. Aku sangat tersentuh. Thank you. Telepon kayak kita waktu ke Taiwan. Yeay. Thank you. Lah, kata gue udah bergaya aja ini bocah. Iya, kagak bisa lihat tempat bagus dikit, kamera bagus dikit langsung take video ya, say konten. Aduh, Lara sama Anggia baik banget. Mereka jamu aku dinner. Seru deh, dikasih surprise gue lagi. Terus aku nginep di rumah mereka. Di apart mereka. Terus ini pagi-pagi perjalanan kita bareng menuju ke bandara. Kita naik taksi bertiga, mereka anterin aku. Ya ampun, baiknya lihat. Bagus banget ya. Bagus banget. Langitnya. Ya ampun. Bye-bye Malaysia. Sampai ketemu lagi. Terus ini aku udah mau masuk pesawat. Dadah, aduh harus banyakin rekam biar kenang-kenangan, karena kita nggak tahu kapan lagi kita bisa ke Malai. Jadi ya kumpulkan memori sebanyak-banyaknya guys. Walaupun orang bilang alay, kebanyakan foto, kebanyakan video, red hot kayak artis aja, kayak influencer aja, tapi bodo amat. Nah lihat perempuan ini baru aja kemarin pisah sama laki ini, dia nangis, dia ngirim video kangen. Oke, udah touchdown guys di Taipei. Ini udah naik MRT airport menuju rumah. Rasanya seneng sih bisa liburan bareng sama Aden, sama keluarganya, bisa kenal satu sama lain, karena sebelumnya kan cuma lihat di foto aja. Oh ini tetehnya, oh ini
Katanya yang pertama, yang kedua gitu, nggak pernah meet in person dan nggak pernah ngobrol juga sama sekali. Tapi karena adanya liburan ini aku jadi tahu sama keluarganya gitu. Terus aku jadi tahu juga selera musik Aden gimana, dia sukanya apa. Terus happy juga karena kita makannya enak, nemu restoran yang enak, penginapannya enak, ya happy banget. Semoga nanti next time kita bisa liburan bareng lagi. Dan ya, ini adalah beberapa foto yang bakal aku kasih lihat ke kalian ya, walaupun aku nggak tahu ini bakal ada yang nonton apa enggak, tapi ya udahlah, yang penting nanti kalau aku udah tua, aku punya anak cucu, mereka bisa lihat perjalanan mamahnya, omahnya ketika beliau masih muda. Ya arah, geli-geli banget ya, aku baru juga umur berapa udah ngomong jadi mamah, jadi oma-oma. Nah ini nak, ini cu, ini nenek dan kakekmu. Ya ampun, gemes banget. Nah ini keluarganya Aden. Terus ini aku ya, foto-foto lucu di stadion sama suamiku. Oh my god, iya by the way ini aku take suaranya ini tuh pas aku udah menikah sama Aden guys. Kita menikah 2025 dan aku take video, take sound ini 2026. Dan ini udah gak tahu nih foto dan video tahun berapa, aku lupa. Karena kalian penasaran kan, dari awal tadi apakah perjalanan kedua cinta mempelai ini akan berlabuh? Dan jawabannya yang berlabuh guys. Kapal ini tidak karam. Kita berhasil mencapai garis finish walaupun banyak sekali ombaknya, sampai tsunami juga ada kita lalui, tapi kita bangun lagi kapal itu bersama-sama hingga saya terima nikah dan kawinnya Desti Syuhada. Ahai, doain ya guys, semoga perjalanan rumah tangga kita ayah, aku geli banget ya udah bahas-bahas rumah tangga. Udah intinya doain kita happy terus, bahagia terus, selalu bersama-sama, saling menyayangi, mengasihi dalam suka dan duka, selalu bersama dalam keadaan apapun, saling mengerti satu sama lain. Dan ya, semoga doa-doa yang terbaik juga kembali kepada kalian. Tuh lihat, eksis banget. Udah pokoknya aku nggak tahu lagi, ini pede banget pakai baju kuning, tapi aku nggak tahu kenapa aku suka banget guys baju kuning. Lihat, aku merasa tuh aku cerah banget kalau udah pakai baju kuning mustard gitu. Nah, terus ini di take sama Anggia tadi di daerah pavilion itu, sambil itu pegang air minum. Ini pertama kali aku nyobain Arabica matcha pertama kali, karena dulu aku nggak suka banget sama matcha, tapi setelah aku nyobain matcha by Arabica itu aku merasa oh my god, ini adalah duniaku. Kenapa selama ini aku nggak tahu. Sebenarnya aku pernah nyoba dan nggak enak banget ternyata. Dulu tuh yang aku coba dulu tuh matcha yang nggak enak guys. Ternyata kalau enak ya enak aja, udah nggak pakai koma. Aduh, enak banget itu. Aku masih terbayang lezatnya, nampak lezat dan nikmat sekali. Thank you ya Anggia, thank you ya Laras udah jamu aku di Malaysia. Sampai ketemu lagi, kapan-kapan main Taiwan lagi ya, bye.